pembelajaran berdiferensiasi. Iya, lancar. Ya, sudah menghafalkan 1 malam, Pak. Baik, begini. Ini saya kira aturannya sama, namun sebelum saya menyampaikan yang akan kita lakukan, saya ingin mengulang lagi ya tentang pembelajaran berdiferensiasi ini bagaimana ya, harus kita kupas tuntas ya, karena ini menarik sekali ya. Saya bagaimana strateginya, kemudian seperti yang dikatakan Bu Ratna kemarin ya, itu mungkin teman-teman sudah menyiapkan jawabannya, yaitu tentang strategi ya. Kemarin tuh kita sudah pelajari bahwasanya strategi pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, kemarin yang sempat kita bahas adalah yang lebih detail kemarin adalah diferensiasi konten, yaitu tentang kesiapan belajar murid, bagaimana tingkat aktualitasnya, ya, kemudian keterampilan yang dimilikinya, kemudian dengan berikutnya adalah minat, ya, yaitu sebagai motivator penting bagi bagi murid ya untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang diferensi konten yang ketiga adalah pemetaan kebutuhan belajar. Pemetaan kebutuhan belajar murid ini berdasarkan profil belajar, yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Dengan demikian guru perlu memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Ini, jadi yang perlu kita ketahui bagaimana kalau dari ketiga strategi ini ya, maaf, ini masih ke strategi yang pertama ya, diferensiasi konten ya. Ini bagaimana kita kalau kebutuhan belajar siswa itu bervariasi. Berikutnya adalah strategi berikutnya adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini diantaranya yaitu kegiatan berjenjang, di mana semua murid itu bekerja membangun pemahaman yang sama, tetapi dilakukan dengan dukungan, tantangan, dan kompleksitas yang berbeda. Kemudian menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan melalui sudut-sudut minat. Dengan demikian akan mendorong murid mengeksplorasi berbagai materi yang dipelajari. Berikutnya membuat agenda individual untuk murid, misalnya guru membuat daftar tugas, ya, beri pekerjaan umum untuk semua kelas, serta daftar pekerjaan yang terkait dengan kebutuhan individual murid. Berikutnya adalah memfasilitasi lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas. Dalam hal ini untuk memberikan dukungan bagi murid yang mengalami kesulitan atau sebaliknya, mendorong murid untuk cepat untuk mengejar topik secara lebih mendalam. Berikutnya mengembangkan kegiatan yang bervariasi, mengakomodasi gaya visual, auditori, dan kinestetik, menggunakan pengelompokan yang fleksibel yang sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat murid. Kemudian strategi yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja. Nah, produk ini sesuatu yang ada wujudnya, bisa berbentuk karangan, tulisan, hasil tes, kemudian pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, banyak sekali macamnya. Yang paling penting produk ini harus mencerminkan pemahaman murid yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang
diharapkan. Demikian. Nah, jangan lupa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah harus ada lingkungan yang mendukung. Nah, komunitas belajar efektif mendukung pembelajaran berdiferensiasi itu satu, setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Ingat ya, lingkungan yang mendukung itu adalah setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Kemudian, setiap orang dalam kelas akan saling menghargai. Nah, ini akan mendukung. Ya. Kemudian yang ketiga adalah murid akan merasa aman. Ya. Merasa aman di sini apa maksudnya? Ya, artinya dia tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga secara psikis. Murid-murid yang berada dalam kelas tahu persis mereka boleh bertanya jika membutuhkan bertanya. Ya. Dan memang ini kita harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada murid. Ya, kita tidak jangan sampai kita ini ditakuti oleh murid ya. Murid itu sebenarnya ingin bertanya, tapi dia takut. Nah, ini berarti dia tidak merasa aman. Kemudian yang keempat ini adalah lingkungan yang mendukung adalah ada harapan bagi pertumbuhan. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini untuk membantu setiap murid tumbuh semaksimal mungkin sekemampuannya. Dengan demikian, guru akan berusaha mengetahui perkembangan setiap murid dan perkembangan kelasnya secara keseluruhan. Itu. Kemudian berikutnya lingkungan yang mendukung itu adalah guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Tidak ada ya guru yang mengajar itu ala adung ya istilahnya, ala adung. Pokoknya mengajar lah, tapi tidak punya tujuan. Ya, pasti ya setiap guru pasti mempunyai tujuan untuk dalam mengajar itu pasti mempunyai tujuan. Kemudian ada keadilan dalam bentuk nyata. Nah, apa yang dimaksud ada keadilan dalam bentuk nyata itu ya? Apa adil selama ini hanya maya? Ya. Adil ini berarti saya ulang, adil ini berarti semua murid mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk tumbuh dan sukses. Murid dan guru adalah sebuah tim untuk berusaha untuk memastikan bahwa kelas berjalan dengan baik untuk semua orang di kelas tersebut. Dan yang berikutnya adalah guru dan berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Jadi tidak bisa guru itu tidak berkolaborasi dengan guru yang lain, dengan teman sejawat, dengan rekan sejawat, nonsen ya, tidak mungkin akan tercapai suatu tujuan kalau tidak ada dukungan dari teman sejawat. Itu teman-teman semua sekedar gambaran bahwasanya strategi pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3, konten, proses, dan produk. Konten itu berdasarkan kesiapannya, minatnya, dan profil belajarnya. Gitu. Saya kira itu sekedar merefleksi pembelajaran yang kemarin. Kita sudah bicara banyak kemarin tentang pembelajaran berdiferensiasi. Namun ini saya pertegas lagi karena ini penting ya, karena penting bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan murid. Ini yang terpenting. Sehingga apa yang dibutuhkan murid itu kita bisa memahami ya, bisa memenuhi sehingga pembelajaran ini berjalan dengan baik. Saya kira itu teman-teman semua sekedar refleksi ya kegiatan yang kemarin. Kemudian seperti yang kita bahas kemarin, hari ini adalah kita untuk presentasi RPP yang kita diskusikan bersama. Nah, nanti setelah kita diskusikan RPP ini kemudian diperbaiki, kalau sudah klik ya, sudah baik, silakan diunggah di LMS gitu.
Di demonstrasi kontekstual itu juga untuk mengunggah RPP ya. Izin share screen ya. Oke, sudah kelihatan. Saya coba intip-intip lagi ya yang kemarin mungkin sudah ada teman kita yang sudah mengotak-atik ya yang 17 halaman. Coba kita lihat yang nomor 8 ya, halaman 8 tentang kesiapan belajar tadi yang itu diferensiasi konten ya. Oke, sudah banyak rupanya. Kayaknya ini teman-teman ini enggak istirahat ya. Ini terus saja. Inilah, bayangkan ini dalam modul 214 ini aja ada 17 halaman. Ya. Kemudian nanti kita ke berikutnya, yaitu di modul berikutnya. Bentar. Oke. Kelihatan Bapak Ibu? LMSG. Ya, LMS-nya kelihatan ya. Nggih. Oke. Ah, ini coba ya, ini di sini juga nanti hasilnya diunggah di ruang kolaborasi 2.1 di demonstrasi kontekstual, kita lihat ya. Nah, di sini ya, teman-teman untuk mengunggah juga ya, yaitu dengan memberi judul, subjek ya, kemudian RPP, kemudian nama. Nah, ini di sini. Nah, jadi ini rupa-rupanya sangat dibahas sangat detail ya tentang RPP berdiferensiasi ini. Itu sekedar memberitahu saja. Saya hanya sering mengingatkan, kalau tanya Bu Tuti ya, Bu Tuti apa siapa kemarin Cereme apa Cereme ya. Oke. Saya buka ruang kolaborasi dulu. Baik, untuk modul 21 ya, ruang kolaborasi sesi 2 ini tetap ya, pembahasan kita, topik kita adalah memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sudah bisa ya Pak Di ya, pembelajaran berdiferensiasi? Bisa Pak. Bisa, alhamdulillah.
Tujuan tujuan pembelajaran kita ya dapat meningkatkan pemahaman tentang berbagai strategi diferensiasi. Tadi sudah saya sebutkan di awal ya bagaimana strategi diferensiasi itu. Kemudian melalui latihan mencermati rencana pembelajaran milik orang lain. Silakan nanti dikomentari yang positif untuk teman kita yang sedang presentasi. Kemudian agendanya sudah ya kita jadi pembukaan, kemudian nanti presentasi, kemudian yang terakhir nanti adalah penutup. Kesepakatan saya kira sama ya seperti yang kemarin-kemarin. Tentunya ini rubrik penilaian. Baik, saya kira untuk mempercepat waktu, saya persilakan, saya kira urut saja diawali dari kelompok 1, kemudian nanti kita diskusikan bareng, terus ganti kelompok 2, dan yang terakhir adalah kelompok 3. Bagaimana? Setuju ya? Setuju. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Monggo. Baik. Kalau begitu kita mulai saja. Kelompok 1, kelompoknya Pak Guntur ya kemarin ya? Oke Pak, betul Pak. Oke, silakan Pak Guntur CS untuk presentasi. Silakan. Terima kasih Pak Sunawan atas waktunya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunawan dan teman-teman CGP yang selalu semangat dan berbahagia. Ini kami dari kelompok 1 dari bagian jenjang SMP dan SMA akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai pembuatan RPP yang menggunakan metode diferensiasi. Silakan Ibu Ratna untuk untuk menampilkan ini PowerPoint-nya. Dalam sesi diskusi kelompok 1 ini nanti akan dibedakan beberapa sesi. Yang pertama sesi pemaparan materi. Nanti pemaparan materi akan disampaikan oleh Bu Ratna. Kemudian sesi tanya jawab nanti akan disampaikan oleh para peserta kelompok dari kelompok 2 dan 3. Nanti akan ditanggapi oleh kelompok 1. Kemudian nanti akan disampaikan kesimpulan serta tanggapan positif dari kelompok lain. Nah, ini adalah PowerPoint dari penampilan dari kelompok kami. Jadi kelompok 1 ada saya sebagai moderator dan notulen, Bu Ratna nanti pemateri, Pak Gofur nanti, Pak Guntur sebagai penanya dan pemberi tanggapan. Saya persilakan untuk Bu Ratna menyampaikan materi dari kelompok 1. Silakan Bu Ratna. Baik, terima kasih Pak Kusti atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini saya sebagai pemateri dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, pada kali ini
kami akan memaparkan RPP, yaitu RPP berdiferensiasi untuk pembelajaran secara daring. Nah, sebelum sebelum RPP disusun, lebih dahulu kami menganalisis kesiapan murid. Dari hasil analisis tersebut didapat, jadi ini nama-nama muridnya ini samaran. Nah, dari hasil kesiapan murid, kami mendapatkan bahwa ada beberapa murid yang telah memahami materi prasyarat. Ya, materi prasyarat yaitu materi sebelum materi yang akan kami sampaikan di pembelajaran. Nah, dari kegiatan pembahasan ini kami peroleh bahwa ada beberapa murid yang memahami pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Itu ada Siti, ada Tuti, ada Ratih, ada Ratma. Kemudian ada murid yang belum memahami pengertian dari prinsip teknologi ramah lingkungan dan energi listrik, yaitu ada Hendi, ada Namang, ada Nurjam'i, ada Kusti, dan ada Guntur. Cewek semua. Nah, kemudian dari analisis tersebut nanti kami guru akan memberikan perlakuan ya sesuai dengan kesiapan murid tersebut. Dari sini proses yang dilakukan adalah untuk kelompok 1 itu diminta untuk bekerja secara mandiri dalam kelompok. Guru bertugas untuk melihat dan mengecek proses kerja kelompoknya. Sedangkan untuk kelompok kedua yaitu kelompok murid yang kurang memahami, murid diminta untuk bekerja sama, berkelompok, dan saling bertanya kepada teman. Maaf, Bu Ratna memotong sebentar. Ini ada teman-teman bilang tidak terlihat katanya. Oke, terlihat ya? Kekecilan. Oh, oke. Begitu. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah Bu. Terlihat. Sudah Bu. Jelas, Sudah jelas. lebih jelas, tulisannya sudah lebih jelas. Oke, terima kasih. Saya ulangi, ini untuk perlakuan guru terhadap murid dengan keberagaman kesiapan murid. Untuk kelompok pertama, tadi kelompok yang sudah memahami materi prasyarat, yaitu guru meminta murid untuk bekerja secara mandiri dalam kelompoknya. Tugas guru hanya melihat dan mengecek proses kerja dari kelompoknya. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua yang kurang memahami. Jadi ada beberapa materi yang belum dipahami. Nah, itu guru meminta murid untuk bekerja secara berkelompok, kemudian saling bertanya kepada temannya. Tugas guru sesekali datang ke kelompok untuk memastikan bahwa tidak ada miskonsepsi di sana. Sedangkan untuk murid kelompok 3, yaitu murid yang belum memahami materi prasyarat, ini guru meminta murid untuk bekerja dalam kelompok dan akan mendapatkan bimbingan langsung dari guru. Nah, dari sini guru akan memberikan scaffolding dalam proses pembelajaran. Itu pra pembelajaran, yaitu kegiatan sebelum guru melakukan pembelajaran. Berikutnya kami akan menampilkan RPP berdiferensi yang sudah kami susun. Apakah bisa terlihat Bapak Ibu? Kurang Terlalu sedikit. kecil. Kurang Oke,
Pas Oke, ya? terlihat jelas. Oke. Nah, RPP atau Rencana Pelaksana Pembelajaran Diferensiasi secara luring, pembelajaran luring. Ini identitas sekolah, kebetulan karena yang diambil adalah materi kelas 9, jadi ya saya pakai nama sekolah saya. Kita hitung promosi. Jadi nama sekolah SMP 4, mata pelajaran IPA, kelas 9 semester genap, materinya teknologi ramah lingkungan. Submaterinya adalah penerapan teknologi ramah lingkungan dan perilaku hemat energi. Alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Kompetensi dasar yang guru ambil adalah KD 3.10, yaitu untuk KI 3 menganalisis proses dan produk teknologi ramah lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan. Kemudian KI 4-nya yaitu menyajikan karya tentang sosialisasi penghematan energi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, murid dapat menganalisis teknologi ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, murid dapat menganalisis perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang ketiga, murid dapat menyajikan hasil diskusi kelompok dengan bahasa yang komunikatif yang tepat, bahasa komunikatif yang tepat. Kemudian yang keempat, murid dapat menggali ide perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Adapun langkah-langkah pembelajarannya, kegiatan pertama yaitu pendahuluan. Seperti biasa, guru akan mengawali kegiatan dengan salam, berdoa, dan menanyakan kehadiran murid. Yang kedua, guru mengingatkan kembali materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan dan energi listrik, dengan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, dari kegiatan ini, maka guru akan mencatat dan menggunakan informasi yang didapat dari jawaban murid untuk memetakan sejauh mana pengetahuan awal murid tentang teknologi ramah lingkungan. Nah, pada kegiatan ini menunjukkan bahwa guru memetakan kesiapan belajar. Kemudian guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi yang akan dipelajari dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta kriteria penilaian. Kegiatan intinya, setelah melalui kegiatan pendahuluan, maka guru mula-mula akan memberikan 2 video yang berisi teks dan suara. Video pertama tentang sebuah rumah, di mana rumah ini pada siang hari semua lampunya nyala. Kemudian video yang kedua tentang kendaraan dengan sumber tenaga ramah lingkungan. Itu contohnya adalah mobil dengan panel surya, mobil tenaga surya. Kemudian ada kendaraan yang tidak ramah lingkungan, seperti bis, angkutan umum, dan sebagainya. Nah, pada kegiatan ini menunjukkan bahwa guru ini melakukan diferensiasi konten. Jadi dengan memberikan video yang berisi teks dan suara, maka guru mengakomodasi kebutuhan murid dengan gaya belajar visual dan auditory. Berikutnya, guru juga menyediakan gambar yang ditempel di pojok-pojok atau di tembok sekitar kelas, tembok kelas, ruang kelas. Nah, tujuannya adalah di sini untuk mengakomodasi anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik, terutama mereka bisa mobile, bisa melihat gambar-gambar tersebut dan menanggapi gambar-gambar tersebut. Di sini guru menunjukkan bahwa guru melakukan diferensiasi konten. Kemudian murid diminta untuk membuat atau mengidentifikasi pertanyaan yang berhubungan dengan masing-masing tersebut. Guru mengarahkan pertanyaan yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Apabila ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka akan diajukan dan akan dibahas di materi yang sesuai dengan pertanyaan tersebut. Kemudian guru membagi murid menjadi 2 kelompok berdasarkan kegiatan pada saat pendahuluan, yaitu seperti yang tadi sudah diterangkan di awal. Kelompok 1 merupakan murid yang memahami materi awal atau materi prasyarat. Kelompok 2 ini yang memahami
Kemudian guru membimbing murid dengan menjelaskan LK tentang teknologi ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan serta perilaku energi kita. Kemudian guru memberikan bimbingan yang berbeda terhadap tiga kelompok seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal, yaitu kelompok 1 untuk bekerja kelompok secara mandiri, kelompok 2 dan 3 ini diberikan bimbingan. Khusus untuk kelompok 3 ini bimbingan langsung. Untuk kelompok 2 ini sesekali guru hanya memantau untuk memastikan tidak ada miskonsepsi di sini. Nah, pada kegiatan ini menunjukkan bahwa guru melakukan diferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajar murid. Kemudian kegiatan berikutnya, murid dibebaskan untuk memilih tema penerapan teknologi ramah lingkungan dan teknologi tidak ramah lingkungan serta perilaku hemat energi di beberapa bidang yang mereka minati. Contohnya di sini mungkin ada yang berguna di industri, otomotif, transportasi, atau lingkungan hidup. Mereka bebas untuk memilih tema penerapan teknologi ramah lingkungan. Dan guru juga memberikan kebebasan untuk murid mengakses sumber informasi. Bisa diperoleh dari materi yang disampaikan oleh guru, bisa pula dari internet. Nah, ini sudah ada contohnya di sini. Nah, jadi kegiatan ini menunjukkan bahwa guru melakukan pembelajaran diferensiasi berdasarkan minat murid. Jadi minatnya di bidang apa, murid bebas untuk memilih. Kemudian guru memberikan ruang kepada murid untuk mengeksplorasi diri sesuai dengan kegiatan belajar, minat dan profil belajar murid dalam melakukan presentasi. Satu diskusi kelompok. Misal untuk anak-anak yang visual, mereka bisa memilih gambar. Kemudian untuk yang auditori bisa memilih presentasi secara langsung. Sedangkan yang bisa menunjukkan langsung contoh penerapan perilaku hemat energi. Misalkan dengan berkeliling di sekolah, menunjukkan lokasi ruang sekolah yang tidak hemat energi. Jadi contoh-contoh misalkan ada ruang sekolah yang pada siang hari lampunya nyala. Nah itu untuk yang kinestetik bisa berkeliling menunjukkan kesenangannya. Ini jadi perilaku yang tidak ramah, ini perilaku yang tidak menghemat energi. Jadi mereka harus memastikan lampu, kemudian aksi nyata seperti itu. Jadi mereka menutup peran yang mungkin misalnya perannya nanti terbesar. Dari kegiatan ini guru melakukan diferensiasi berat. Kemudian guru membuat persyaratan dengan murid untuk lama waktu dalam penyelesaian tugas. Setelah itu murid mempresentasikan hasil kerja mereka, guru memberikan pengawasan terhadap presentasi yang dilakukan murid. Tahapan yang ketiga yaitu penutup. Murid memberikan umpan balik kepada guru atas pembelajaran yang telah dilakukan. Murid bersama-sama dengan guru membuat kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Guru dan murid bersama-sama merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian guru memberi informasi tentang materi pembelajaran berikutnya. Terakhir, guru menutup pembelajaran dengan salam. Adapun penilaian yang dilakukan yaitu ada 3 ranah penilaian, ada penilaian pengetahuan dengan bentuk tes tulis UC di sini contohnya. Kemudian untuk penilaian keterampilan unjuk kerja, penilaian keterampilan dengan unjuk kerja. Kemudian ini ada prosedur penilaiannya untuk sikat. Untuk sikat ini aspek yang dinilai kami sepakat menurut saya. Keterampilan di abad 21 yaitu ada 4C, ada critical thinking. Ini bisa dilihat dari anak yang aktif mendapat atau tidak dan memberikan pendapat mereka. Kemudian kolaborasi ketika mereka berdiskusi, ketika mereka mempresentasikan dan ketika anak-anak ini membuat media untuk presentasi. Teknik penilaiannya di sini ada pengamatan aktivitas visual. Kemudian waktu penilaiannya selama pembelajaran berlangsung. Pengetahuan, di sini ada tes tulis UC yang sesuai dengan tujuannya tadi. Kemudian keterampilan, murid menyajikan hasil pekerjaannya atau hasil presentasinya berupa tulisan, gambar, rekaman suara maupun rekaman video TikTok dan teknik penilaiannya di sini ada unjuk kerja dan diskusi. Kemudian waktu penilaiannya pada saat presentasi dan diskusi. Kemudian untuk penilaian keterampilan, murid menyajikan hasil pekerjaannya atau hasil presentasinya berupa tulisan, gambar, rekaman suara maupun rekaman video TikTok dan. Teknik penilaiannya di sini ada unjuk kerja dan diskusi. Kemudian waktu penilaiannya pada saat presentasi dan diskusi.
kelompok 1, kurang lebihnya saya sebagai presenter mohon maaf yang sebesar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Tutsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna atas pemaparan materi yang sangat bagus. Kemudian untuk sesi berikutnya itu adalah sesi tanya jawab. Silakan untuk kelompok 2 dan kelompok 3 raise hand untuk mengeluarkan pertanyaannya. Silakan. Bu Indah Maharani. Silakan Bu Indah. Terima kasih Bapak Kutsi, pemaparan yang sangat luar biasa sekali dan sudah tergambarkan jelas tentang pembelajaran berdiferensiasinya antar tahapan-tahapannya. Namun di sini yang ingin saya tanyakan karena ada sedikit kebingungan. Yang pertama adalah tadi kelompok 1 sudah memaparkan jika pada saat pertama kali sebelum pembelajaran kelompok 1 sudah mendapatkan pemetaan kebutuhan belajar siswa seperti itu. Nah, yang saya bingungkan ketika pada proses pembelajaran pada tahap pendahuluan dan kegiatan inti, kelompok 1 masih memetakan kebutuhan belajar siswa. Nah, jadi intinya pemetaan analisis tadi yang digunakan pertama kali itu digunakan untuk apa? Dan pemetaan yang digunakan pada saat proses pembelajaran itu digunakan untuk apa? Karena dari kelihatannya tadi pemetaan itu setiap kegiatan pendahuluan itu ada, kegiatan inti itu ada. Kalaupun memang keduanya memiliki perbedaan, minta tolong dijelaskan perbedaannya itu yang bagaimana, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab Pak Guntur. Terima kasih. Silakan Terima kasih Pak Kutsi. Bisa di rangkum pertanyaan Pak Kutsi. Baik, ini Bu Indah menanyakan pemetaan kebutuhan belajar Pak Guntur. Jadi pemetaannya itu sebelum pembelajaran apa yang sudah ada ketika dalam pembelajaran gitu. Gitu ya Bu Indah ya. Oke. Punya kelompok kita itu Baik. ternyata di kegiatan pendahuluan itu ada pemetaan juga gitu katanya. Oh, gitu ya. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Jadi nanti teman atau rekan saya juga membantu ketika saya kehabisan nafas karena lagi mengatur nafas juga ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fungsi dari pemetaan di awal yang kita lakukan itu memang kita membutuhkan data itu. Gitu. Jadi sebelum memberikan menentukan strategi yang kita ambil dalam diferensiasi, kita melakukan pemetaan di awal terkait dengan terkait dengan kesiapan belajar, kemudian minat dan profil belajar murid kita. Gitu. Nah, kenapa sih dilakukan pemetaan lagi pada saat pembelajaran di FPP itu? Kenapa kok masih ada pemetaan lagi? Itu pertanyaannya Bu Indah. Nah, kami memetakan kembali berdasarkan, jadi itu salah satu penentuan strategi berdiferensiasi pembelajaran berdiferensiasi yang kita ambil dalam pembelajaran. Jadi penentuan strategi. Jadi dari data awal yang kita dapatkan, kita memiliki beberapa pilihan, beberapa pilihan untuk menentukan strategi apa yang bisa kita pakai untuk pembelajaran berdiferensiasi dengan materi
teknologi apa tadi? Teknologi apa tadi? Ya, teknologi ramah lingkungan. Nah, jadi itu. Jadi modal awalnya kita melakukan pemetaan di awal itu dengan tujuan kita memiliki beberapa beberapa pilihan gitu untuk menentukan apa yang tepat digunakan dalam strategi apa yang tepat kita pakai untuk pembelajaran berdiferensiasi dengan materi industri ramah lingkungan. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin teman kedua rekan saya bisa menambah, jangan dikurangi tadi. Terima kasih. Bu Ratna mungkin mau menambahi? Iya, sedikit aja tambahannya. Jadi mungkin saya tadi salah narasi ya. Di depan itu analisis yang kami lakukan sebetulnya itu contoh, artinya Bapak Ibu sekalian itu bisa memilih memilih langkah yang lain gitu. Jadi ketika di awal itu saya katakan itu setelah pembelajaran, nah itu hanya sekedar contoh, namun kita bisa dengan kuesioner. Nah, misalkan kita menyebarkan angket ke siswa tentang kesiapan belajar mereka, itu juga bisa. Kalau menggunakan angket, teknik menggunakan angket ini lebih kompleks. Artinya dengan angket tersebut kita bisa memetakan kebutuhan kesiapan belajar, kita bisa menentukan minat, kita juga bisa memetakan minat, kita juga bisa memetakan profil belajar. Nah, yang di awal tadi itu yang kami lakukan di tempat tadi, gitu. Mungkin narasi saya tadi yang ini ya, yang salah gitu ya, atau yang kurang tepat. Jadi mengatakan itu pra-pembelajaran, gitu ya. Jadi itu hanya contoh saja. Banyak yang bisa kita lakukan untuk memetakan kebutuhan belajar, kebutuhan siswa. Dan itu salah satu yang kami lakukan di pembelajaran. Itu mungkin yang bisa saya tambah. Terima kasih Bu Ratna. Bagaimana Bu Indah, mungkin ada tanggapan lagi? Ya, terima kasih tanggapannya. Namun sedikit sekali, ada sedikit lagi yang membuat saya bingung. Katakanlah pemetaan itu dilakukan pada saat awal akan melakukan awal pembelajaran pendahuluan, gitu. Tetapi tadi juga dilakukan pada kegiatan inti. Apa berbeda manfaatnya? Seperti itu, okay. Terima kasih. Baik. Saya jawab ya. Bantu jawab ya. Sebenarnya itu gini Bu, katanya Bu Rana tadi betul. Jadi bisa pakai untuk memetakan tuh pakai ada dua, bisa pra pembelajaran. Jadi sebelum kita buat RPP menentukan materi selanjutnya, kita sudah punya survei data dari anak-anak. Jadi pakai survei dari minat, profil dan lain sebagainya. Nah kemudian yang punya kelompok kita ini itu dalam pembelajaran, jadi di dalam pembelajarannya. Jadi memetakannya itu di dalam pembelajaran. Ketika pembelajaran itu langsung terjadi pemetaan gitu. Jadi pemetaan membentukan kelompok. Jadi di dalam pembelajaran waktu itu gitu. Nah jadi waktu itu pembelajaran tadi di RPP-nya dikasih pertanyaan, ternyata yang anak ini bisa langsung ditulis. Nah yang ditulis tadi itu anak-anak tadi itu Bu, gitu maksudnya. Jadi yang pra pemetaan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Jadi di luar pelajaran dan di dalam pembelajarannya. Mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman Pak Guntur dan Bu Ratna? Iya, cukup jelas.
Ya, sampun. Terima kasih penjelasannya di kelompok 1. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bu Indah. Mungkin ada pertanyaan kedua atau sudah? Pertanyaan kedua ya? Sudah kayaknya. Sudah. Oh, Bu Titi bertanya, Bu Titi. Mau nggak Bu Titi? Satu saja ya, terakhir. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Ini pertanyaan sebenarnya dari Bu Indri, terlempar karena mati lampu di rumahnya. Saya langsung menyampaikan saja. Di sini katanya strategi pembelajaran berdiferensiasi itu kan meliputi 3. Yang pertama itu konten, proses, dan produknya. Di sini dari FPP yang dibuat oleh kelompok 1, tolong menjelaskan strategi prosesnya. Gitu. Terima kasih Bu Titi. Ini pertanyaannya, strategi yang kita gunakan itu yang mana? Apa konten, apa proses, apa produk? Nah, jadi seperti itu. Silakan Pak Guntur untuk menjawab. Strategi prosesnya ya Pak, terus tepatnya ya. Bagaimana strategi prosesnya gitu? Katanya punya ya, gitu punya. Jadi yang ditanyakan itu kan ada 3 macam, konten, proses, sama produknya. Nah itu yang ditanyakan itu prosesnya itu yang mana? Oh, prosesnya yang mana? Prosesnya yang mana ini? Jadi, monggo beratnya langsung untuk pertanyaan dari Mia di RPP baru saja. Nah. Dari Bu Indri Pak. Dari Bu Indri. Oh, Bu Indri. Nah, baik Ibu Indri, ini yang saya kembali di sini, di situ ada proses yang dilakukan oleh guru yang menunjukkan pembelajaran dengan strategi pembelajaran diferensiasi proses. Nah, di sini diferensiasi proses dilakukan ketika guru memberikan bimbingan yang berbeda. Ada 3 kelompok yang memiliki kesiapan belajar yang berbeda. Nah, di sini di kelompok pertama, karena kelompok pertama itu sudah memahami materi prasyaratnya, maka guru ini meminta muridnya untuk bekerja secara mandiri. Tetap di dalam kelompok, tapi mereka bekerja secara mandiri. Guru hanya melihat. Gitu. Kemudian yang kelompok 2, karena ada beberapa materi yang belum dipahami, maka kelompok 2 dan 3 ini, yang kelompok 3 kan belum memahami. Nah, kelompok 2 dan 3 ini bekerja secara berkelompok, namun perlakuannya juga berbeda. Kelompok 2 ini hanya dipantau dan dilihat jika ingin menghindari adanya miskonsepsi di sana. Kemudian yang kelompok 3, karena ini belum paham tentang materi prasyarat, maka kelompok 3 ini mendapatkan bimbingan langsung dari guru. Jadi betul-betul didampingi sampai perlahan-lahan guru itu bisa melepas kelompok 3. Di sini. Begitu jawaban dari saya. Mungkin juga ada yang mau menjelaskan. Saya rasa jawabannya sudah baik. Bagaimana Bu Titi? Itu siapa tadi? Bu Indri. Bu Indri. Pak Agus. Pak Hendi, Pak Bupati. Pak Hendi mau menanggapi? Iya, mau menanggapi pembelajaran itu kan ada 3 kelompok yang kita paham, kelompok yang kedua berdiskusi hanya dipantau saja, dan yang 3 perlu bimbing dari guru. Begitu kan ya buatnya ya. Iya, betul. Itu memang mungkin bisa dikatakan kasarannya lah. Berarti anak-anak yang paham dijadikan satu, anak-anak yang tidak paham. Kenapa tidak dibuat strategi di dalam satu kelompok itu anak yang sudah paham disebar kepada kelompok yang tidak paham.
kelompok satu, kenapa tidak seperti itu, kenapa tidak di mix, jadi yang paham bisa mengajari kurang paham. Terima kasih. Silakan Pak Guntur untuk menanggapi dari Pak Hendy. Oke, terima kasih. Wah, ini kan dengan Pak Bupati saya. Terima kasih. Maksud dari sesi enggak. Oke, maksud dari dimik, kenapa kok nggak dimik gitu kan? Pertanyaan dari Pak Bupati, Pak Hendy tadi. Dari kami mungkin, bukan mungkin ya. Jadi maksud dari kenapa kok nggak dimix itu nanti ada tujuan, yaitu yang memiliki, yang berada di kelompok satu, mereka diberi kesempatan yang bebas untuk meraih melebihi standar pencapaian gitu. Jadi mereka diberi kesempatan untuk mengeksplorasi, benar-benar mengeksplorasi diri mereka dengan bebas gitu. Sampai ke mana itu diberi kebebasan segitu. Walaupun misalkan materinya kalau di video itu hanya sampai di bola basket. Anak-anak yang berada di kelompok satu ini, mereka diberi kebebasan sampai syuting bola basket sambil melayang, syuting bola basket sambil tidur dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi melebihi standar pencapaian gitu. Nah, tujuannya yang kedua, dari sisi yang kelompok 3 dan kelompok 2 ini diharapkan untuk meraih posisi standar atau mengejar dari kelompok 2-nya. Kemudian yang kelompok 3 ini mereka di scaffolding tadi itu diberi bantuan sehingga mereka merasa termotivasi, mereka tidak merasa semacam tersingkirkan. Jadi mereka memiliki semangat motivasi intrinsik dari dalam diri, karena sudah menjadi kebiasaan mereka menciptakan budaya seperti itu. Dan akhirnya bukan tidak mungkin anak-anak yang berada di kelompok 3 ini nanti akan menyusul, karena melihat potensi dari teman-teman yang berada di kelompok 1, mereka akan terpacu, sehingga bukan nggak mungkin untuk lebih dari teman-teman yang berada di kelompok 1. Nah, seperti itu maksud dari apa yang telah kami sampaikan dalam pemaparan RPP tadi. Terima kasih. Monggo teman-teman. Bu Ratna, silakan sebentar saja Bu Ratna karena waktunya agak. Silakan Bu Ratna. Oke, baik. Jadi begini, pembelajaran diferensiasi itu kan disusun karena untuk mengakomodasi keberagaman murid. Dan salah satu strateginya adalah tiga strateginya adalah ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, kalau guru itu ingin melakukan diferensiasi proses, salah satu dari cara untuk melakukan diferensiasi proses itu adalah mengembangkan kegiatan yang bervariasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan murid. Jika ada murid yang memiliki kesiapan belajar yang berbeda, bagaimana cara guru itu bisa melakukan diferensiasi proses terhadap anak-anak yang kesiapannya berbeda? Kalau misalkan ini dicampur, nanti kita tidak akan bisa kesulitan jika melakukan diferensiasi proses. Karena di kelompok A ada yang katakanlah ada yang terputus Bu Ratna. tidak kepada anak itu ada bedanya. Di kelompok B juga belum paham, kita teruskan di juga yang belum paham. Jadi kenapa yang belum paham itu tidak dijadikan satu kelompok saja, supaya kita lebih maksimal dengan durasi waktu yang tersedia ketika pembelajaran. Nah, kita bisa memaksimalkan yang belum paham. Karena yang sudah paham itu mereka bisa mengerjakan sendiri. Mungkin sesekali mereka ketika bisa menanyakan gitu. Jadi tidak selalu bertanya. Tapi kalau yang belum paham ini yang harus kita perhatikan betul
Terima kasih Bu Ratna, tambahannya sangat baik sekali untuk menanggapi tadi pertanyaan dari Pak Hendy dan Bu Indri. Sekian untuk sesi tanya jawab. Sekarang kesimpulan. Jadi kesimpulan dari sesi ini yang pertama tadi, untuk pemetaan bisa dilakukan pra pembelajaran atau di dalam in pembelajaran. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses itu bisa dilakukan untuk dipetakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama tadi ada kelompok yang paham, yang kedua itu menengah, dan yang terakhir itu 3. Kenapa kok tidak paham? Kenapa kok dibagi-bagi 3 tadi? Agar lebih mudah untuk melaksanakan diferensiasi ini. Jadi biar siswa itu dapat memperoleh apa yang mereka dapat memperoleh sesuatu yang maksimal dalam pembelajaran, agar lebih memudahkan guru untuk menangani siswa-siswa tersebut. Jadi bisa menggunakan scaffoldingnya itu dapat di situ. Nah, itulah pemaparan dari kelompok kami dan hasil diskusi. Silakan tanggapan positif dari kelompok lain. Saya persilahkan untuk raise hand. Tanggapan positif dari kelompok lain. Bu Tuti, silakan Bu Tuti. Ya, terima kasih. Penjelasannya sangat luar biasa. Bagus sekali. Ternyata dari penjelasan dari apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1 ini, saya mendapat keterangan bahwa pembelajaran diferensiasi dengan cara tadi itu yang proses tadi itu kita itu bisa lebih memfokuskan pada siswa yang tidak bisa tadi, dengan akhirnya termotivasi mengejar siswa yang sudah bisa. Dan demikian keberhasilan dalam pembelajaran itu dapat tercapai dan tidak memaksakan tidak memaksakan siswa untuk melakukan hal-hal di luar kebutuhannya. Betul-betul memenuhi kebutuhan siswa. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Tuti atas tanggapannya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih untuk kelompok 1. Akhirnya sudah terjawab ya apa yang menjadi semacam pertanyaan ya. Apa mungkin saya bisa melaksanakan pembelajaran dengan kebutuhan murid yang berbeda? Sepertinya seperti itu kemarin yang ditakutkan oleh Bu Ratna, ternyata bisa terjawab sendiri ya. Saya lihat di RPP-nya sudah mewakili. Pak, ditanyakan lagi Bu Ratna. Saya hanya mempertegas saja. Ya, pasti proses. Terlihat. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah ini yang pertama ya. Guru memberikan 2 video yang berisi teks dan suara. Video 1 tentang rumah di siang hari yang semua lampunya menyala, dan video kedua tentang kendaraan dengan sumber tenaga ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan untuk murid dengan gaya belajar visual dan auditori diferensiasi konten. Nah ini saya pertegas saja ya. Jadi ini anak memang minatnya senang di audio ya, di video ini. Nah, itu. Nah, mengapa di sini disebutkan kok diferensiasi konten? Ya karena proses ya. Ini kan proses ya. Di strategi konten bahwa ini proses, sebuah proses.
Jadi itu saya informasikan saja. Jadi karena di strategi yang pertama itu kan ada minat, kemudian profil, kemudian yang pertama kesiapan belajar, yang kedua minat, yang ketiga adalah profil. Nah, sedangkan di proses sendiri di sana ada pembelajaran secara visual dan auditory gitu. Jadi itu teman-teman mungkin tidak rancu ya, kenapa di sini dibutuhkan diferensiasi konten. Jadi memang saling terkait ya di antara proses ya konten, kemudian proses dan produk gitu. Jadi ada saling terkait gitu. Itu aja. Terima kasih dan alhamdulillah apa yang dikhawatirkan Bu Ratna sudah dijawab sendiri ya. Ya, jadi seperti itu. Ya begitulah. Jadi ternyata kita bisa ya. Tadi sudah ada diskusi yang menarik ya. Kenapa kok tidak yang paham di lingkungan tidak paham, sehingga saling tidak demikian. Jadi berdasarkan strategi itu tadi. Karena itu yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi. Itu Pak Edi. Paham ya tentang berdiferensiasi? Paham Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjut pada